Waktu itu kita berdua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming, melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayanan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Robert William Martin, Pendeta Jemaat GPIB Pasar Minggu. Dalam ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema Persiapkan anak-anak sejak dini, Mazmur 127 ayat 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi susah akibat pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur karena tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak berhenti menaungi, melindungi dan memimpin hidup kita. Kita ada sampai saat ini hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ia tahu siapa kita. Sebagai pribadi maupun keluarga, juga kesibukan kita di pekerjaan, sekolah, keluarga, di gereja dan masyarakat. Ia mengenal bahwa kita adalah orang-orang yang setia pada perintahnya dan selalu bersandar serta berlindung kepadanya. Bagaikan seorang ayah atau ibu yang selalu melindungi dan mempersiapkan anak-anaknya dengan penuh kasih di tengah berbagai kesusahan hidup. Demikian Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu melindungi dan merancangkan yang terbaik
bagi kita anak-anaknya, sehingga kita tidak akan dipermalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekasih milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudaraku, kita mulaikan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 27 ayat 11 adalah nats pembimbing bagi kita. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang tenang, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Allah, Bapa pengasih dan penyayang, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus pembimbing dan penolong sejati, termulialah namamu, Tritunggal Kudus, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari hari ke hari, dalam suka dan duka, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Kami mengakui semua kelemahan dan dosa melalui pikiran, sikap, tutur dan laku hidup. Engkau mengampuni dan merahmati kami dengan kasih setia dan berkat-Mu, sehingga kami ada sampai saat ini. Sungguh besar dan ajaib karya kasih-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berilah kekuatan untuk membangun kehidupan keluarga, usaha, kerja dan pelayanan kami di tengah situasi susah dan derita saat ini. Jangan biarkan kami membangun sendiri. Bangunlah bersama agar kami tidak sia-sia membangun. Berilah hikmat agar kami mampu mempersiapkan anak-anak kami sebagai generasi penerus, sesulit apa situasi dan kondisi yang kami hadapi. Berkati pertumbuhan, pendidikan dan pergaulan mereka, biar kelak mereka menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, beriman, berbudi pekerti cerdas, berhasil dan berguna bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Berkatilah ibadah kami di hari ini, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bila COVID-19 ini seperti badai, maka kita tidak akan tahu badai itu datang. Tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan berjalan di tengah badai. Dan pasti saudara dan saya akan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami, sebagian keluarga pendeta, sehati yang ada di Pulau Bali, di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kami ingin mempersembahkan pujian. Semoga kita siap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah badai COVID-19 ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku.
dan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dan arus pencobaan Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapak yang selalu mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatian kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga,
Bapa yang berkuasa atas segala waktu, berkuasa atas segala makhluk, kepadamulah saat ini kami merundukkan hati, jiwa raga kami, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang hendak kami baca, kami dikuatkan, kami dibimbing untuk menghadapi hari ini dan juga hari-hari mendatang. Oh Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Bahagia dan senang kita bisa berjumpa dalam ibadah minggu ini. Ibu bapak, kalau kita mengatakan anak-anak, maka ada 3 dimensi pengertian anak-anak. Yang pertama, anak-anak dalam kategori usia, yaitu usia remaja ke bawah, dan kategori sosial. Kita semua ini adalah anak-anak. Bapak Ibu di rumah, siapapun yang bisa mengikuti ibadah ini, Anda semua dan saya adalah anak-anak. Itu kategori sosial.
Dalam dimensi yang lain, kategori sebagai penyataan umum itu biasanya dalam ilmu antropologi dipakai. Misalnya, semua orang Indonesia itu bisa disebut sebagai anak-anak bangsa dan negara. Lalu semua orang di dunia ini bisa dikatakan anak-anak Allah atau anak-anak bumi. Itu ya, itu secara antropologi dilihat dari sisi-sisi relasi. Nah, dalam konteks bacaan kita pada saat ini ada dua dimensi yang ingin saya bahas. Yang pertama, anak-anak dalam kategori biologis, yaitu anak remaja ke bawah, dan yang kedua anak-anak dalam kategori sosial. Ini sering diungkap di dalam Alkitab, misalnya dalam Kejadian pasal 2 dan 3 ada di sana dinyatakan anak-anak Allah. Itu semua manusia pasti anak-anak Allah. Nah, dimensi-dimensi ini tergantung dari cara kita memakai atau mempergunakannya untuk menyatakan sesuatu. Misalnya Bung Karno itu adalah anak bangsa, anak proklamasi bersama dengan Bung Hatta. Lalu saya katakan ini majelis jemaat yang sedang bertugas adalah anak-anak Allah. Nah, itu dimensi-dimensi yang sering kali mesti kita berikan pemahaman dan pengertian yang benar. Khususnya untuk konteks dan teks dalam Mazmur 127 ini berbicara tentang tanggung jawab orang tua kepada anak atau kepada anak-anak. Mazmur 127 ini kalau kita mau bahas mulai dari ayat 1, 2, 3 itu menarik sekali. Karena dia berbicara tentang polarisasi kehidupan umat di hadapan Allah, atau bagaimana bingkai-bingkai kehidupan umat Allah menurut Mazmur 127. Tapi kita nggak akan bahas itu karena tema kita saat ini berbicara soal persiapkan anak-anak sedini mungkin. Saya langsung ke teks ya. Saya biasanya memberikan bimbingan yang cukup luas dulu ya, cukup ini, tapi waktu kita sepertinya sangat sempit, sehingga saya akan langsung masuk pada ayatnya yang ketiga. Di sana disebutkan anak laki-laki. Dalam konteks orang Israel, ya, dalam konteks orang Israel, anak laki-laki dianggap sebagai sebuah penerus generasi, sehingga kadang-kadang, dan ini umumnya, hampir semua suku-suku di Indonesia hanya memperhitungkan anak laki-laki. Itulah sebabnya dalam teks ini hanya disebutkan anak laki-laki. Tapi kalau kita mau mengacu pada pernyataan Yesus Kristus tidak pernah membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yesus menyebutkannya sebagai anak-anak. Misalnya dalam peristiwa ketika Yesus sedang mengajar, berbicara, ngobrol dengan banyak orang, lalu ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang kangen dan rindu ingin membawa anak-anaknya dekat supaya diberkati oleh Kristus. Petrus kemudian melarang, Yohanes melarang, Andreas melarang, tapi Yesus kemudian melihat itu lalu mengatakan, "Hei, biarin aja anak-anak itu datang ke sini." Itu ya. Nah, itu dalam konteks itu tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Tapi dalam teks ini dengan latar belakang budaya Yahudi, budaya Israel, maka anak laki-laki akhirnya ditulis seperti itu. Tapi saya mau nyatakan kepada saudara-saudara sekalian, tidak ada gender dalam persoalan anak, ya. Nah, anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah.
teks ini mau menyatakan begini, bahwa setiap anak-anak yang lahir dari sebuah keluarga dalam rumah tangga itu adalah anugerah atau pemberian Allah. Dan karena itu anak-anak mesti dijaga seperti pusaka, mesti dijaga dengan sungguh-sungguh, mesti dijaga dengan baik. Nah, menjaga anak-anak itu kan kalau kita mulai dari bayi misalnya, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia tidak pakai baju, lalu kalau dia buang air cepat-cepat mesti diganti, cepat-cepat mesti dikeringkan, lalu pada saat dia akan makan kita sudah beri makan, dan seterusnya sampai menjadi anak-anak yang mungkin akil balik. Jadi anak-anak itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan wajib bagi kita untuk menjaga anak-anak itu. Nah, kata menjaga di sini tentu saja dalam konteks rasa takut dan hormat kita kepada Allah. Lalu yang berikut, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, pahlawan itu pada masa itu, pada tempo itu adalah orang yang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, atau yang tidak melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang matang. Kata pahlawan di sini mau memperlihatkan seseorang yang dengan teliti, dengan tepat, dengan cerdas, dengan perhitungan-perhitungan yang baik, baru dia akan menarik busurnya dan memanah. Itu orang yang istimewa dalam konteks ayat yang keempat ini. Nah, pernyataan atau ayat 4 ini sebenarnya ditujukan bukan pada anak-anak, tapi ditujukan kepada Anda sebagai orang tua. Saya ulangi, ditujukan kepada Anda sebagai orang tua. Nah, kita mau teliti, ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapa yang akan membuat anak-anak ini seperti pahlawan? Siapa yang akan membuat atau menjadikan atau mendidik atau membimbing atau mengayomi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak supaya mereka bertumbuh dan bisa seperti pahlawan? Ya, bagi yang menjawab, ya kami orang tua, benar sekali. Nah, sekarang kita coba mau membahasnya. Pertama, tanggung jawab orang tua bukan sekedar memberikan pendidikan ilmu pengetahuan, ya. Tanggung jawab orang tua bukan sekedar memberikan pendidikan ilmu pengetahuan, memberi makan yang cukup, memberi sandang pangan yang cukup kepada anak-anak. Tetapi ada yang selama ini selalu dilupakan oleh orang tua, yaitu memberikan pendidikan spiritual. Saya ulang, yaitu memberikan pendidikan spiritual. Pertanyaannya, apa pendidikan spiritual itu? Spiritual tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita katakan, oh spiritual itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Sebab spiritualitas itu selalu berkembang, memiliki konteks dan teks tersendiri. Tapi saya ingin mencoba membawa masuk pada skop yang lebih kecil, bahwa spiritual itu bisa diciptakan, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan, bisa diucapkan, bisa dinyatakan dalam kehidupan berkeluarga orang tua. Saudara tentu sering mendengar kata-kata begini, ya, bahwa lain di bibir, wah itu ya, lain di bibir, lain di hati, lain pula dilakukan. Itu ada dua penggubah lagu yang populer dengan kata-kata itu. Yang pertama adalah Rinto Harahap dan yang kedua adalah Pance Pondaah. Ya.
Nah, mereka selalu mengatakan bahwa lain di bibir, lain di hati, juga lain yang dilakukan. Kita sering mendengar itu. Seringkali kita orang tua itu mengucapkan, baik itu dalam bentuk larangan, baik itu dalam bentuk saran kepada anak-anak kita, baik itu nasihat, tetapi kita sendiri seringkali tidak bisa mempraktekkan ucapan kita, perkataan kita, nasihat kita kepada anak-anak kita. Contohnya misalnya, seorang ayah mengatakan begini kepada anaknya, "Hei, kalian itu mbok cepet tidur, ini jam berapa ini?" Tapi ayahnya suka begadang sampai jam 1 malam. Ayahnya suka begadang sampai jam 2 malam. Lalu orang tua yang mengatakan seperti itu kemudian memiliki apologis, pembelaan begini. Ya kita kan orang tua sudah biasa seperti itu. No. Itu salah satu spiritual yang harus kita bangun. Kalau Anda mengatakan Anda menyuruh anak-anak Anda untuk cepat tidur, maka Anda juga harus mempraktekkan itu. Kalau Anda melihat anak-anak Anda kemudian bertengkar, ngomong kasar, kemudian memaki orang dan seterusnya, lalu Anda melarang, lalu Anda marah. Saya bertanya kepada Anda, dari mana mereka memperoleh contoh itu? Dari mana mereka memperoleh keteladanan itu? Yes, dari orang tua. Lalu kalau ucapan kita, kata-kata kita, perkataan kita, laku kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak, bagaimana kita akan bisa menjadikan anak-anak kita sebagai pahlawan? Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Andalah yang pahlawan itu. Ayah dan ibu itu adalah pahlawan yang harus membuat anak-anak ini seperti panah yang ditarik dan busur itu ditarik, melesat dan tepat sasaran. Itu adalah Anda semua, para orang tua, ayah dan ibu. Bagaimana mungkin anak-anak bisa kita arahkan, bisa kita didik, bisa kita bimbing mereka untuk memiliki spiritual yang bagus, memiliki mental spiritual yang bagus, memiliki kedekatan dengan Tuhan, kalau kita orang tua tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang seperti itu misalnya. Itu tidak mungkin. Padahal kalau kita baca misalnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, ya, Ulangan pasal 6 ayat 7, di sana dinyatakan oleh Allah melalui Musa menyampaikan itu kepada orang Israel, supaya orang Israel, dan juga itu dinyatakan kepada kita oleh Tuhan Yesus melalui tegurannya kepada Yakobus, Petrus, Yohanes yang tadi saya katakan, Yesus jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku, agar ayah dan ibu mengajarkannya setiap waktu, setiap saat. Saya buka Ulangan pasal 6 ayat 7 ya. Ulangan pasal 6 ayat 7. Saya bacakan buat Anda semua. Mudah-mudahan saya enggak salah ya. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saya mau tanya, berapa kali Anda menceritakan misalnya kisah Yesus berjalan di atas air, kisah Yesus, kisah kebangkitan Yesus,
Berapa kali misalnya Anda menceritakan langsung kepada anak-anak Anda bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang perempuan bodoh dan perempuan bijak, itu dalam Matius 25. Berapa kali misalnya Anda selaku orang tua memberikan pengajaran tentang kelahiran Yesus di sebuah kandang yang sederhana. Berapa kali misalnya Anda menceritakan bagaimana Maria ketika didatangi oleh malaikat, lalu Maria katakan, "Oke, jadilah kehendakmu." Berapa kali? Tidak pernah. Wow. Dan saat ini banyak orang tua yang tidak pernah lagi mau mengajarkan isi Alkitab kepada anak-anaknya. Oh, banyak yang beralasan, "Oh, nggak ada waktu lagi, Romo, nggak ada waktu lagi, Romo." Aduh, udah macam-macam. Oh ya, sorry. Saya di GPIB Pasar Minggu dipanggil Romo. Dan teman-teman saya di kebudayaan memanggil saya Romo, ya. Jadi kalau kadang-kadang muncul kata Romo di sini itu karena sudah terbiasa dengan kata-kata itu. Mengajarkannya berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan terus-menerus, berapa kali? Lalu bagaimana kita akan mempersiapkan anak kita sedini mungkin untuk bisa menjadi anak panah yang tepat sasaran di tangan para pahlawan? Kalau Anda selaku ayah dan ibu tidak serius mengajarkan pengajaran isi Alkitab ini kepada anak-anak Anda, maka Anda bukan pahlawan. Anda bukan pahlawan. Dan itu berarti Anda tidak menghargai apa yang dinyatakan oleh ayat yang ketiga tadi, bahwa anak-anak Anda, anak-anak saya, anak-anak kita itu adalah pusaka yang diberikan oleh Allah. Karena dia pusaka, kita harus menjaganya dengan baik. Tidak ada pusaka yang kemudian disimpan begitu aja. Semuanya harus dijaga. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan yang mau dinyatakan oleh si pemazmur dalam ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Saudara, tahu ya tabung panah? Kalau Anda lihat para atlet pemanah Indonesia di Senayan, kalau lagi latihan, itu mereka selalu memikul sesuatu, dan itu tabung. Anda bayangkan, si pemazmur katakan, saya mau cabut teks ini, lalu saya bawa dalam konteks kita di masa sekarang. Berbahagialah orang tua yang bisa membuat anak-anaknya menjadi pahlawan. Saya ulang, berbahagialah orang tua yang mampu bisa membuat anak-anaknya jadi pahlawan. Itu yang mau dikatakan dalam ayat 5 Mazmur 127 ini. Saudara bisa saya ingin membawa saudara berimajinasi. Ada teman saya, ketika saya berjumpa, tolong Anda berimajinasi seperti itu nanti untuk anak-anak Anda. Lalu teman saya ini begitu ketemu saya, wajahnya yang saya selalu lihat wajahnya ceria, ya, sikap tubuhnya juga selalu sikap tubuh yang penuh optimistis. Tiba-tiba wajahnya menjadi wajah yang lesu. Lalu sikap tubuh yang tadi optimistis menjadi begitu menyedihkan. Lalu saya tanya, kenapa lo? Teman saya mengatakan, saya sangat sedih, Romo. Sedih karena apa? Anak saya ternyata anaknya sudah
sudah di SMU ya. Pamitnya pergi sekolah. Tapi ternyata dia berminggu-minggu tidak masuk. Ada lagi teman, Mo, apa yang harus saya lakukan, Mo? Anak saya ini bandel, anak saya ini nggak bisa saya beritahu, nggak mungkin saya kasar ke anak saya. Ada lagi yang mengeluh begini, Romo, bisakah Romo datang ke rumah memberi nasihat anak-anak saya? Kepada ketiga orang ini saya mengatakan begini, well, yang harus saya nasihati bukan anak-anak Anda, tapi Anda selaku ayah dan ibu yang harus saya nasihati. Kenapa? Anda lalai, Anda nggak serius untuk memberikan pendidikan mental spiritual kepada anak-anak Anda. Dan begitu banyak orang di dunia ini, begitu banyak keluarga Kristen yang mengalami nasib yang sama dengan 3 orang teman saya tadi itu. Kecewa, merasa putus asa karena anak-anaknya kok tidak seperti yang mereka harapkan. Saudara, saya ajak dulu untuk melihat teks di dalam Mazmur 128. Mazmur 128. Ayat 3 bagian B. Ayat 3 bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa maksudnya? Mazmur 128 ayat 3b ini mau mengatakan begini. Anak-anak itu kemudian menggembirakan orang tua, menyenangkan orang tua. Karena itu diambil perumpamaan seperti tunas pohon zaitun. Saudara tahu tunas pohon zaitun? Kalau orang menanam bibit zaitun, ya saudara-saudara, ditanam, lalu ketika bibit zaitun itu mulai bertumbuh dan mulai bertunas, akan mengeluarkan bunga, akan mengeluarkan kembang, maka sejak saat itu pohon zaitun itu akan mengeluarkan aroma yang wangi. Saudara bisa lihat bunga sedap malam yang hanya wangi pada malam hari. Tapi pohon zaitun ketika dia mulai bertunas, dia akan mengeluarkan aroma yang wangi. Dan aroma itu akan mengelilingi kurang lebih 150 meter sekeliling dari lingkungan di mana pohon zaitun itu mulai berkembang, mulai bertunas. Ini menyenangkan, ini menggembirakan. Nah, itu siapa yang harus menciptakan, siapa yang harus membuat? Anda sebagai ayah dan ibu yang pertama-tama punya tanggung jawab itu. Karena itu pada ayat 3 pada Mazmur 127 ini, anak-anak itu seperti pusaka yang Anda harus jaga, Anda harus bimbing, Anda harus berikan pendidikan, bukan hanya ilmu pengetahuan. Saudara masih ingat apa kata Amsal? Ya, Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, lebih bagus saya lihat daripada saya salah. Ya, sumber ilmu pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Di sini memakai kata menerangkan, diterangkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalimat ini sama persis dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Carilah dulu kerajaan sorga, maka segalanya akan dicukupkan bagimu. Itu yang mau dinyatakan oleh sang pemazmur, baik Mazmur 127 maupun Mazmur 128. Nah, silakan Anda merefleksi diri, nilai diri sendiri. Oh iya ya, aku selama ini cuma berpikir yang penting anak-anakku dapat makan yang bagus, pakaiannya bagus, pendidikannya bagus.
itu baru 1/4. 3/4-nya lagi di mana? Takut akan Tuhan. Itu yang Anda harus mulai lakukan. Yang terakhir, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, sayang tadi baca Mazmurnya agak datar tadi ya. Mestinya dibaca dengan sebuah dialog yang bagus. Misalnya begini: berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apa maksudnya? Kalau Anda memberikan pendidikan yang benar, pertama, saya akan selalu melandaskannya dengan firman. Amsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Yesus menyempurnakan kata-kata ini dengan mengatakan, carilah dulu kerajaan sorga, maka segalanya akan digenapi. Jadi, pondasi yang benar untuk anak-anak kita, pondasi yang benar untuk anak-anak Anda adalah memberikan pendidikan spiritual yang benar. Itu dasar utamanya, bukan ilmu pengetahuan dulu, tapi pendidikan spiritual, pendidikan agama, pendidikan iman harus Anda kembangkan dulu untuk anak-anak Anda. Bersamaan dengan itu, pendidikan ilmu pengetahuan. Kalau Anda tidak ingin malu, kalau Anda tidak ingin kecewa seperti 3 teman saya tadi, kalau Anda tidak ingin ngenes, apa sih bahasanya bahasa Indonesia ngenes itu apa ya? Merana. Dan berapa juta orang tua yang merana karena anak-anaknya. Apakah anak-anak salah? No. Kalau Anda sebagai ayah dan ibu memberikan pendidikan yang benar sejak dini, terutama pendidikan iman, maka anak-anak itu tidak akan mengecewakan Anda. Nah, saudaraku, belum terlambat untuk mendidik anak-anak Anda, untuk menceritakan siapa Yesus, untuk membangun iman mereka, untuk mengajak mereka membaca Alkitab, menjelaskan pada mereka. Belum terlambat, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Mazmur 127 pada ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat ini Tuhan mau berikan untuk Anda semuanya, selaku ayah dan ibu. Tuhan berkati. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil
kita mengikrarkan pengakuan iman, tolong multimedia ditampilkan lagi bait yang pertama dalam lagu yang barusan kita nyanyikan. Saudara-saudaraku di rumah, ini lagu adalah sebuah kesaksian, juga sebuah pengakuan iman. Coba perhatikan kata-katanya. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Coba saudara bayangkan, bunga Injil berseri. Apa itu bunga Injil? Silakan baca nanti nasihat Yesus di Matius pasal 5 ya. Dalam kasih yang setia ku berbakti tak henti. Dan saudara nanti baca kenapa sih Ruth, Deborah dan Maria itu jadi contoh di dalam lagu ini. Tolong dibuka ya. Ruth itu dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Kemudian Deborah juga dalam perjanjian lama. Lalu silahkan cari Maria dalam perjanjian baru. Apa sih yang mereka lakukan? Supaya itu menggenapi renungan yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati saudara, dan marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang waktu dan segala zaman untuk mengikrarkan pengakuan iman, dan marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang am. Silahkan duduk kembali, saudara. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan juga berterima kasih bahwa kami selalu diberi kesempatan baik untuk memuliakan-Mu dalam berbagai bentuk perihidup kami masing-masing, baik melalui ucapan, tingkah laku, perkataan-perkataan kami, bahkan dalam berbagai aktivitas kami di rumah, di luar rumah. Dan secara khusus saat ini ya Tuhan, kami di samping prihatin dan sedih menghadapi kenyataan yang melanda seluruh dunia karena virus atau COVID-19, tetapi kami tetap diberikan kekuatan dan pengharapan oleh kuat kuasa-Mu, sehingga di tengah-tengah keprihatinan kami pun kami semua tetap memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Bahkan kami mau juga membagi berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi mereka yang saat ini sedang terpuruk karena harus berkurang penghasilannya, atau bahkan mereka dirumahkan, bahkan mungkin ada yang di PHK, atau usahanya, bisnisnya mulai menurun, bahkan ada sebagian yang saat ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Oh Tuhan, mereka ini butuh bantuan, butuh pertolongan. Karena itu, mari Tuhan utuslah orang-orang untuk memberikan bantuan, menolong mereka,
baik dalam bentuk pertolongan langsung, mungkin juga melalui advis atau nasihat-nasihat kepada mereka. Lalu saat ini kami berdoa dan menyerahkan semua orang yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah perawatan khusus COVID-19 maupun semua warga jemaat yang ada di GPIB Sejahtera ini. Hamba berdoa secara khusus untuk Saudari Tri Esti Setianingsih, Ibu Yohana Leimena, Ibu Leni Patiata, juga untuk Bapak Petrus Jawa, Ibu Karla Watiwena, Penatua Gultom, lalu kami berdoa untuk Ibu Evelyn Panitapati, kami berdoa untuk Bapak Roy Sahelangi, juga Ibu Sila Lahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julien Lomboan, Bapak Martin Leimena. Kami berdoa juga untuk Darmitah Benyamin, Ibu Magdalena Sri Astuti, Ibu Anya Yulia Watimena, Ibu Dewianti Rosetianingrum Patiata, Bapak Patiata yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Tuhan tolong berkati, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, sama seperti Engkau selalu menolong dan menyembuhkan hamba dari segala sakit penyakit. Lakukanlah juga itu untuk warga jemaat yang sedang sakit ini. Lalu hamba berdoa ya Bapa di dalam surga untuk semua penatua dan diaken yang ada di GPIB Sejahtera ini. Tuhan tolong agar semua penatua dan diaken tetap memiliki semangat untuk melayani-Mu meski tidak serius pelayanan tatap muka, tapi biarlah melalui pelayanan streaming seperti ini, para penatua diaken tetap bersemangat karena mereka adalah saluran berkat bagi semua warga jemaat. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa secara khusus untuk semua pendeta yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Kami berdoa untuk pendeta Benyamin, Tuhan memberkati bersama keluarga agar hamba-Mu ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melayani dengan baik bersama seluruh penatua dan diaken yang ada. Hamba juga berdoa ya Bapa di dalam surga untuk para penatua diaken yang melayani saat ini, juga tim Inforkom dan pandu lagu, pemain musik. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan ini dan pelayanan-pelayanan lain. Lalu hamba berdoa juga untuk para pelayan PA dan PT. Tuhan tolong berikan semangat bagi mereka semuanya. Terima kasih Allah Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menolong semua orang-orang yang saat ini sedang dirawat atau berusaha untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan banyak hal, bahkan pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk membantu mereka yang saat ini sungguh-sungguh butuh bantuan. Tuhan berkati lingkungan gereja ini ya Bapak, Tuhan berkati para tetangga di kiri, kanan, depan, dan belakang dari lingkungan gereja ini. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Mari Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 54 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup. Kami bersyukur atas segala berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan dalam kehidupan. Kami juga bersyukur atas hikmat yang Engkau beri sehingga kami dapat mengelola berkat-Mu, baik untuk makan dan minum sesehari, untuk mempersiapkan anak cucu melalui pendidikan, untuk membangun kehidupan keluarga dan usaha, serta untuk membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja. Terima dan kuduskan ya Tuhan, hanya kepadamu dan untuk kemuliaan-Mu kami serahkan hidup kami serta masa depan anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Pokok Warta Minggu 20 September 2020 sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi berikut ini. Ibadah Perjamuan Kudus Sedunia. Ibadah Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 waktu pukul 10.00 dan pukul 17.00. Sosialisasi edukasi protokol pencegahan penularan COVID-19 dalam rangka kerjasama PGI dan Kemenkes, maka akan dilaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19 di gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Maka sosialisasi atau edukasi protokol pencegahan penularan COVID-19 di GPB Sejahtera DKI akan dilaksanakan oleh tim PGI dan Kemenkes pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 waktu pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Sosialisasi akan dilakukan secara daring. Tim GPIB Sejahtera akan menugaskan kepada Komisi Germasa dan nama-nama yang disebut dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Paket stimulan dan PGI bekerja sama dengan Kemenkes telah diserahkan ke Komisi Germasa kepada GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Jemaat GPIB Sejahtera dengan nomor rekening 128 009 000 5064 untuk persembahan syukur dan persembahan perpuluhan. Nomor rekening 101 000 691 9813 untuk iuran Kalvari. Konfirmasi bukti transfer dapat melalui WA atau telepon ke Saudari Joen Sylvia Pikau 5 atau dengan Ibu Konikuk, atau melalui QRIS dapat tertera di layar saat ini. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan 26 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robert William Martin, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Jakarta, atas pelayanan yang diberikan pada hari ini, Minggu 20 September 2020 jam 10.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan Kalvari, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari
Sekian info warta hari ini. Terima kasih, ada ralat ya, bukan dari Eklesia tapi GPIB Pasar Minggu. Nanti orang Eklesia, mau kapan pindah ke sini mau? Baik, saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman yang telah saudara dengarkan. Berdirilah saudaraku, dan kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Dunia dalam Rawa Payah. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.